Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita bakal ngobrol sama Saiful dan Akbar ya. Ya, halo. Halo Mas Jimpe. Halo. Halo Mas Jimpe. Mana ya? Oke, sebagai pengantar, bulan April kalau tidak salah tahun lalu kita bikin kerjasama 3 bienal, Jakarta Bienal, Makassar Bienal, dan Jogja Bienal Jogja, dan bekerja sama dengan some funds. Itu ada proyek yang bernama Karya New Normal. Itu adalah mencoba merespon COVID yang memperlambat apapun di muka bumi ini, yang kemudian juga agak melambatkan cara bekerja teman-teman seniman yang tentu berpengaruh pada produktivitas atau dinamika yang ada di dunia seni rupa Indonesia. Karena itu kita bekerja sama waktu itu dan dipamerkan secara online. Nah, waktu khusus untuk bagian Makassar Biennale, kita memang, saya dalam hal ini waktu itu berpikir keras sebenarnya bagaimana cara karya yang masuk atau proposal yang masuk itu layak ditampilkan di offline. Karena saya selalu berpikir bahwa bersama teman-teman di Makassar Biennale kami yakin bahwa ini akan berakhir lah sebenarnya pandemi ini. Karena itu kami berpikir bahwa ketika bisa di online kan, tentu saja bisa pula di offline kan karya-karya yang ada. Dan di Makassar Biennale kali ini 2021 yang berlangsung sejak 1 September itu ada setidaknya 3 karya yang kami undang kembali untuk dipamerkan di galeri 3 lokasi yang ada di Makassar Biennale, khusus di chapter Makassar karena Makassar Biennale berlangsung di 6 kota. Karya Saiful dan Akbar, Sowan, itu ada di karya yang kita tempati sekarang, di Atmosphere Studio, Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Lorong 8. Kemudian ada juga Rahmat Hidayat di Kampung Buku, di Galeri Kampung Buku, di Jalan Abdullah Daeng Sirwa juga. Kemudian ada Sohibur Ridhoi di Flum Resto di Jalan Onta Lama, Makassar. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita mungkin saya udah kasih pengantar ya, maksudnya teman-teman mungkin yang Saiful dan Akbar bisa menceritakan ulang atau mengingatkan kembali sebenarnya karya Sowan ini sebenarnya bagaimana pesan yang ingin disampaikan atau apa, bagaimana proses berkaryanya, berapa lama, dan lain-lain. Silahkan. Siapa yang mulai nih, Akbar atau Saiful? Dari Tepu dulu, silakan Bu. Baik. Atau Akbar deh, katanya mau cepat katanya. Oh, iya. Tapi tadi udah bagi-bagi sama Tepu Oh bagiannya, sip, jadi ada briefing. duluan. Ya. Halo, selamat sore menjelang petang kawan-kawan semua. Pertama kita ucapkan banyak terima kasih terhadap seluruh panitia dari Makassar Biennale yang berhasil menyelenggarakan sebuah event besar nih dan terkoneksi ya dari beberapa kota di Indonesia Timur terutama. Kita dari Sowan ini sangat mengapresiasi sekali dan senang menjadi bagian dari Biennale ini. Pertama ya izin perkenalkan diri, kami dari Sowan terdiri dari Muhammad Akbar, sahabat saya ini, dan saya sendiri Saiful Garibaldi kita berdua sebagai senimannya. Tapi di Sowan ini kita juga dibantu oleh Lingga ya, dia berperan dalam mendistribusi hasil dari proyek kita melalui kanal-kanal yang ada di YouTube ataupun Instagram TV.
karena mungkin kayak proyek kemarin itu nggak akan terlaksana juga tuh tanpa peran dari beliau. Kita ingin berterima kasih di sini kepada kawan-kawan dari Karya New Normal, ada Mbak Natasha dan ada kawan-kawan dari Jakarta Biennale, Jogja Biennale, dan tentunya dari terima kasih banyak terhadap kontributor-kontributor ya untuk waktu dan idenya selama proses SOWAN ini berjalan. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jimpe, proyek SOWAN ini juga sendiri berawal dari kecemasan atau kegelisahan atau kebosanan kita ketika itu ya pada masa awal-awal pandemi, di mana ruang gerak kita sebagai ya, seniman makhluk sosial bahkan langsung terbatasi dengan cepatnya karena kehadiran si virus COVID ini. Kemudian dari sana kita mencoba mulai berkolaborasi itu saya dengan Muhammad Akbar dengan bermain visual dari mikroskopik menggunakan mikroskop yang ada di studio saya waktu itu di Bandung. Ketika itu kita berdua masih di Bandung, jadi kita mencoba mengeksperimen awal-awal itu dengan mencoba pertama kali menjaga jarak, ikutin protokol ketika itu. Terus kemudian kita kira berdiskusi lebih lanjut nih terkait apa sih fenomena apa yang pernah terjadi sebelumnya di dunia atau milestone apa yang di dalam ilmu pengetahuan itu terkait makhluk-makhluk mikroskopik. Dan salah satu yang kita bahas itu adalah proses penemuan antibiotik ya waktu itu ya oleh Dr. Fleming. Mungkin kawan-kawan juga sini sudah pernah mendengar. Jadi dia adalah seorang dokter atau ahli bakteri asal Scotland. Dia melakukan riset percobaan, dia berhasil menemukan jamur penghancur bakteri yang disebut penicillin pada tahun 1928 yang menjadi pembuka jalan tuh bagi penggunaan antibiotik di dunia kesehatan modern ya. Nah, menariknya itu dari penemuan ini itu terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Karena ketika itu dia meninggalkan cawan pevdisnya untuk liburan selama 1 bulan. Kemudian ketika dia kembali, dia menemukan bahwa cawan pevdisnya itu yang berisi bakteri Staphylococcus itu kemudian terkontaminasi oleh jamur. Nah, di jamur itu kemudian dilihat lagi, oh ternyata si bakteri ini kemudian hancur akibat si jamur ini, dia menjadi pecah dan terurai. Nah, karena fenomena ini kemudian karena ketidaksengajaan penemuan ini, kemudian itu malah menjadi penemuan yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa ya setelahnya. Apalagi setelah itu ini kemudian disebut dengan penicillin. Apalagi setelah itu dunia mengalami Perang Dunia Kedua. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya waktu saat Perang Dunia Kedua itu penicillin belum ditemukan, itu sudah banyak mungkin prajurit atau siapapun yang tewas karena kontaminasi itu. Nah, dari sini kemudian kita berpikirlah untuk salah satunya itu ide awal dari SOWAN itu kita ingin sebenarnya mempertanyakan kembali konteks penemuan ya. Dalam hal ini dalam penemuan dalam obat-obatan atau pengobatan yang terjadi di alam. Karena kita berpikir bahwa seperti kandungan vitamin A, B, atau C dan sebagainya itu telah terkandung sebenarnya pada setiap obat-obatan yang diramu atau dikonsumsi semenjak dahulu kala oleh nenek moyang kita di Nusantara ya. Dan dalam hal ini kita berbicara tentang jamu seperti itu. Kita telah banyak menemukan sumber daya alam itu di sekitar sebagai obat atau asupan gizi mungkin secara turun-temurun. Bahkan sebelum konteks nutrisi tersebut ditemukan oleh masyarakat Barat seperti itu. Nah, kemudian dari sana kita ingin mencoba buat idenya itu berangkat. Kita ingin mengajak audiens atau masyarakat, kita mencoba untuk melihat lebih dekat dengan sisi dunia perjamuan ini. Minuman herbal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia dan dia dikonsumsi oleh berbagai usia seperti itu. Nah, kemudian kita melihat ada arti kata SOWAN. SOWAN itu kalau dalam KBBI itu dia artinya adalah
menghadap ya kepada orang yang harus dihormati seperti raja, guru, atasan atau orang tua. Konteksnya kita berkunjung tapi lebih menghadap kepada yang kita hormati. Karena itu kemudian si sowan ini, konsep sowan ini kita pakai dan kita terapkan pada setiap proses kekaryaan kita. Kita belajar dari bagaimana mungkin dari nenek moyang kita, mereka menghadap ke alam untuk belajar dan menemukan ramuan jamu untuk kesehatan. Kesehatan dalam artian kesehatan tidak cuma manusia, tapi kesehatan untuk alam sendiri seperti itu. Dan pada praktiknya kemudian si Project Sowan ini kita mengajak para kolaborator dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi lebih lanjut, tidak hanya tentang fungsi jamu, tapi juga konteksnya dalam fenomena keseharian masyarakat kita. Karena memang pengaruhnya jamu ini tidak hanya dalam kesehatan semata, ya, tapi juga dalam sudut pandang lain dari sisi sosial, kultural, ekonomi, juga peradaban. Seperti contohnya pada karya pertama itu kita mengajak Kak Theoresia Rumpe, kita bisa menyebutnya Kak Theo. Dia adalah seorang penulis, penyair kelahiran Maluku, sahabat kita juga, untuk merespon jamu masuk angin. Kemudian kita berdiskusi dan dengan beliau, kemudian dia meresponnya dengan pembacaan puisi. Mungkin kawan-kawan juga bisa lihat itu di saat video pertamanya itu pembacaan puisi dari Kak Theo. Itu menarik sekali, tentang judul adalah sebuah doa dalam hati. Jadi konteks masuk angin kemudian diserap oleh Kak Theo dengan konteks kesendirian, kesunyian seperti itu jadi bermain sana. Kemudian pada karya kedua misalnya kita mengajak Kak Misbah Dwianto. Dia adalah sosok pendiri kebun belakang, sebuah ruang untuk berbagi hal dalam mengenai berkebun, termasuk dalam itu pola hidup alami serta kepedulian akan bumi dan sumber daya alamnya, untuk berdiskusi. Dan sini berespon datang dari jamu kepiokan. Jamu kepiokan sendiri kan itu biasa digunakan untuk ibu hamil, untuk kesehatan ibu hamil. Jadi bagaimana konteks berkebun itu juga konteksnya seperti kita menghargai mother seperti ibu, seperti itu. Nah, kemudian seperti karya berikutnya itu ada jamu kunir asam ya. Di sini kita kolaborasinya sama Dr. Maesa. Jamu kunir asam itu kan dia bisa berfungsi sebagai meredakan nyeri pada wanita ketika haid. Kemudian direspon oleh Bu Dokter itu dengan membuat narasi pendek dan puitis mungkin ya, bercerita tentang apa yang terjadi pada tubuh seorang wanita dengan mengimajinasikan peran masing-masing dari setiap hormon maupun sel yang ada dalam tubuh. Karena beliau adalah dokter, jadi dia bisa mencoba membuat sebuah cerita fiksi, membayangkan gitu. Kita bagian dari proses hormonnya itu ada dalam yang terjadi dalam proses tubuh itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang pada karya keempat itu kita mengajak Patriot Mukmin. Dia seorang seniman dan juga dosen seni rupa, untuk merespon jamu sari rapet gitu, ketika itu. Nah, dalam kolaborasi ini kita mengundang beliau untuk berbicara tentang permasalahan bentuk dan formalisme dalam seni rupa Indonesia, dimulai dari kemunculan alirannya, perkembangannya, dan transformasinya, serta pengaruhnya pada seni rupa kontemporer saat ini. Kemudian yang terakhir yang kita tampilkan pada Swan Project kemarin itu adalah karya Jamu Kuat. Jamu Kuat ini kan selalu dihubungkan dengan keperkasaan pria serta konsep maskulinitas pria sejak zaman dahulu kala. Kemudian kita mengajak Muhammad Angga Wedaswara. Dia membuat sebuah drama monolog kayak itu, berdurasi sekitar 10 menit mungkin. Itu berisi percakapan antara seorang supir taksi online dengan penumpangnya yang menerapkan sistem poligami. Nah, itu di judulnya untuk yang video kelima itu adalah Poligami Sehari. Mungkin dari sini bisa dilanjutkan oleh Kakak Akbar.
Terima kasih Kakak Tepu. Halo semuanya. Melanjutkan dari ceritanya Tepu ya. Jadi di sini kalau ketika kita berkarya, kalau dari dulu tuh saya sama Tepu udah sering berkarya bareng gitu. Jadi dulu waktu kami residensi bareng juga kita bikin karya kolaborasi bareng dan sebenarnya kita jadi saling belajar gitu. Saya coba metode Tepu dan Tepu juga coba metode saya. Jadi banyak ini ya, banyak pertukaran pemikiran dalam proses berkarya. Yang sebenarnya sebelumnya saya agak kaku gitu dalam berkarya dan ketika ketemu Tepu sebenarnya jadi sebenarnya kalau berkarya tuh bisa uh, nggak mentok dalam satu 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 jalur gitu. Jadi kita harus coba bisa kayak mengalir aja gitu kayak jamur gitu. Oh, Tepu kan kayak jamur ya orangnya kemana kemana gitu kayak karyanya. Jadi saya banyak belajar di situ ke Tepu dan di Sowan sendiri juga ketika kita waktu itu masuk dalam karya norma baru, kita juga mencoba proses yang tidak ajek gitu. Jadi kita sudah punya konsep besar tentang Sowan Project ini, tapi juga di sisi lain kita juga nggak mau hanya sekedar mengejar goal gitu. Jadi kita mau dapat apa sih secara artistik dan pengalaman berkarya gitu. Jadi kita ingin merasa mengalami gitu. Nah di sini proses berkarya itu cukup cukup apa ya cukup kita banyak berdiskusi terus cukup apa ya cukup kita coba cari celah-celah atau potensi-potensi yang bisa kita explore gitu. Nah, misalkan contoh waktu waktu karya normal baru dimulai itu Tepu waktu itu Mei Homa itu lagi istrinya Tepu itu lagi mau melahirkan jadi Tepu harus ke Jepang dan kita harus bekerja remote gitu. Nah itu tuh kesulitannya karena Tepu yang lebih jago di bagian mikroskopiknya, saya bagian membuat narasi dan eh, how to present dalam bentuk video gitu ya. Jadi waktu itu kesulitannya di Tepu untuk mencari mencari bahan-bahan jamu di Jepang. Itu menarik juga pengalaman itu gitu, kesulitan itu dengan mikroskop yang waktu itu Tepu bawa ke Jepang ya. Nah, di situ juga menurut saya juga jadi proses berkarya yang menarik juga gitu karena kita mengalami kesenggangan ruang gitu ya walaupun ya oke kita bisa bertemu secara online gitu eh, tapi itu tetap ada keterbatasan tapi juga ada tantangan tersendiri gitu. Nah, itu yang sebenarnya akhirnya kita terima-terima gitu, terima aja lah, terima karena kita mau mengalami jadi jangan jadi kaku sih. Kita pengennya nggak gitu. Kemudian juga ya ini jadi seperti berkarya yang eksperimen, gitu. Eksperimen berkarya juga sih pengalaman di Sowan Project ini. Jadi proses berkarya dan ketika kita bahkan sampai present final artworknya gitu, final videonya itu juga kita anggap itu sebuah eksperimentasi. Contoh gini, ada beberapa poin yang kita temui ketika kita berkarya, misalkan kan kita Sowan ya, Sowan itu kan sebenarnya di karya ini mempertanyakan konteks penemu gitu. Kalau penemu itu ada semacam hierarkinya gitu. Nah, walaupun sebenarnya itu tuh nggak kita nggak jadi penemu gitu. Yang ada tuh sudah ada. Kita cuma menemukan aja. Nah sekarang dibalik kita mau menemui gitu, menemui dengan cara ya kita sowan dengan seorang yang ya jamu ini yang sudah ada sebelum framing menemukan atau dunia barat itu menemukan istilah-istilah dalam kedokteran gitu ya. Nah, kita coba bertemu dengan nenek moyang kita, si jamu ini gitu. Berarti kalau kita kita sowan, berarti kan kita menghormati ya. Nah, di situ juga kita eksplorasi dalam tata bahasa ya. Bahkan tata bahasa ketika kita mau mengkontak narsumnya, ya, kolaborator kami gitu. Yang sebenarnya kita sudah kenal dan teman-teman kami gitu. Itu kita coba misalkan cara nge-WhatsApp-nya halo, misalkan saya contoh dengan Patriot Mukmin gitu ya. Jadi kita kalau ngobrol ya biasa aja casual cuman di situ kita tuh formal banget kayak kita mau 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 eh, mau sowan gitu ke Patriot Mukmin dan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi misalkan kita formal, halo Mas Patriot, selamat malam, kami dari Sowan Project gitu. Ya, jadi itu kami anggap sebagai proses yang performatif juga gitu. Kita WhatsApp, ya telepon juga pesan, apakah saya boleh menelpon? Oh silahkan gitu sambil ketawa-ketawa mereka sebenarnya. Tapi kita telepon, halo assalamualaikum dengan
Mas Patriot ya, ini kami dari Sowan Project. Nah, jadi ada apa ya, kalau bahasa Sunda mah istilahnya eh, paribasa ya, paribasa itu apa ya, tata bahasa yang ya sopan santun sih, sopan santun, menghormati gitu. Ya walaupun jadinya ketawa-ketawa, tapi menurut saya jadi menarik gitu karena awkward itu akhirnya kita coba awkwardnya sekalian gitu ya, misalkan seperti itu. Bahkan email pun gitu ya. Di sini salah satu narasumber kami yang mungkin kita nggak terlalu, yang tidak terlalu dekat itu ada Pak eh, Pak Amin ya dari lembaga Ekman. Itu benar-benar kita formal karena memang kelembagaan gitu. Tapi dengan teman-teman kami sebagai kolaborator tuh kita juga melakukan itu gitu. Kemudian juga kita explore misalkan sampai ke profile pic gitu ya, profile pic di Instagram. Kita pilih yang, oh kita jangan bikin profile pic, kita pernah punya profile pic yang menarik nih, dulu kita foto di depan patung tani di Jakarta. Waktu itu kita pameran bareng, terus foto bareng, wah ini lucu ya gitu. Nah jadi kayak gitu-gitu yang kita anggap sebagai proses berkarya tuh. Kemudian juga subtitle gitu kan, subtitle tuh kita asalnya tidak memikirkan tentang subtitle, tapi kita berpikir bahwa ini kan online ya, online berarti yang menonton bisa siapa saja gitu, nggak hanya orang Indonesia. Jadi saya kepikiran untuk, wah kayaknya kita harus pakai subtitle ya, dan itu juga ada, kadang selama kita berkarya selalu ada masukan juga. Ini pikirin juga kalau misalkan ada orang luar Indonesia yang pengen nonton ini gitu, dan nggak ngerti pakai bahasa Indonesia, jadi kita bikin subtitle dengan kita agak ngehack software. Kita coba ekspor, saya coba ekspor software apa audio gitu, terus di play, terus dia nangkep, diupload ada websitenya tuh, diupload, terus dia ngebaca eh, audio dari eh, suara si narsum itu, langsung diterjemahkan jadi teks gitu, jadi teks subtitle. Terus ada softwarenya, kita coba-coba aja di di webnya gitu, coba-coba disambungin, langsung kita download udah bentuk SRT gitu. Jadi tinggal masukin di YouTube. Dengan juga proses, ini mungkin nggak langsung ngomongin jamu, tapi proses ngetik, mengedit subtitle itu ya kita anggap sebagai proses berkarya juga gitu, karena kita eh, menurut kami ya persoalan bahasa, komunikasi bahasa verbal tuh atau audial tuh penting gitu. Kemudian bahkan di tengah, sebelum kita memulai itu juga, wah kita nggak bisa nih, kita eh, kita kan berkaryanya oke video gitu ya. Nah sekarang kan tempat presentasinya itu bukan di galeri, bukan di art space atau ruang fisik apapun, tapi kan di daring ya, dalam jaringan, terutama di sosial media. Nah eh, ketika itu juga berarti kita harus seperti eh, kayak bikin konten gitu. Kalau saya dulu pernah kerja di agency, itu memang ada bagian content manager gitu, dan jadi kayaknya harus dibikin konten yang termanage dan bikin caption, bikin copywritingnya gitu untuk caption di Instagram gitu. Nah itu waktu itu kita ajak Lingga itu dulu dia bekerja sebagai eh, sebagai art manager di Wat Batu di Bandung, dan sekarang dia sudah di Museum Macan. Waktu itu dia mau bantu, dan akhirnya dia ngebantu untuk membuat kontennya, untuk manage posting jam berapa, eh, tanggal segini harus posting apa gitu. Jadi kita anggap eh, sosial media itu jadi medium berkarya juga. Nggak hanya kita buat video kemudian diposting, nggak, tapi kita harus bagaimana mentreatment si sosial media itu sebagai ya medium juga gitu. Kemudian juga apalagi ya, ya itu tantangannya juga di sini, eh, seperti editing juga ketika di video yang kedua bersama Misbah itu juga, eh, saya mengedit secara formal kan, saya biasa mengedit video gitu ya untuk wawancara atau apa dokumenter apapun, biasanya itu memang sangat formal, dan akhirnya terlalu lama gitu. Oh ini terlalu lama nih, ada yang ngasih masukan. Oke, kita terima, dan kayaknya iya juga ya gitu. Karena kita kan sekarang dalam era percepatan gitu. Akhirnya kita memang eh, mendapatkan masukan selama berkarya itu juga jadi bagian ya berkarya itu sendiri. Ya, ada feedback. Kita coba untuk next video kita coba lebih ini ya, lebih lebih coba lebih editnya lebih jahat gitu istilahnya gitu. Seperti itu. Jadi
Kemudian juga tantangannya ketika ini kan seperti storytelling ya, seperti bercerita gitu, kayak ngedongeng gitu. Walaupun bentuknya formatnya wawancara. Nah, ini juga tantangannya bagaimana mensinkronkan pilihan footage jamu yang dibuat Tepu menggunakan mikroskop gitu, footage mikroskopik itu juga sinkron dengan audionya gitu. Maksudnya audio ini audio narasumbernya. Kemudian juga ini ya apa? Kira-kira seperti itu sih. Misal di sini juga di Sound Project itu sebenarnya ada project yang belum selesai, videonya belum selesai. Jadi ada kira-kira ada tiga video yang belum selesai. Dan nanti akan dipublish pada mungkin akhir tahun ya atau momen yang pas gitu. Kira-kira seperti itu. Project yang sama. Kalau mau follow Instagramnya Sound Project itu ada di Sound Project atau @Sound Project yang langsung nyambung aja. Kalau di YouTube juga ada, di search aja Sound Project pasti muncul channel Sound Project. Jadi teman-teman bisa nonton kapanpun gitu. Project yang Ya, sama, Akbar. Tepu mau nambahin? Terima kasih semuanya. Project yang sama, Ya, Akbar. terima kasih. Silahkan. Cek. Project yang sama, Akbar. Gimana? Yang video yang tadi kamu sebut itu project yang sama atau masih pokoknya kayak lanjutan Itu atau project yang sama. Jadi kita tuh masih ada 3 lagi yang belum selesai. Gitu. apa Apa aja Bu itu Bu? Gimana? Ya, ada tiga. Salah satunya itu pertama kita ngajak satu musisi ya, dia untuk respon jamu apa namanya, obat Pegalindo ya. Terus yang menarik itu yang terakhir sebenarnya itu kita mengajak kolaborasinya sama dari pihak Edgeman. Waktu itu kita akhirnya berhasil bertemu dengan Pak Amin Subandrio ini, profesornya sendiri. Dia berarti di bulan apa ya, di bulan Agustus ya, ketika itu pembahasan tentang vaksin, awal vaksin itu. Jadi kita dari Swan Project kita tertarik untuk membahas tentang vaksin. Jamunya jamu empon-empon ya, Ya, ampun. ya jamu-jamunya empon-empon, dan ternyata diterima oleh beliau langsung. Dan kita kira mendapat kesempatan buat wawancara langsung dengan beliau. Nah, di tengah-tengah pewawancaran itu, di akhir wawancara itu akhirnya kita nanya nih, kita dari seniman, saya dengan Akbar, mungkin ada rekan-rekan seniman lagi, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk mendukung proses vaksinasi gitu. Dia lagi beliau lagi dekat dengan waktu itu vaksin merah putih itu belum dipublish secara lebih luas, jadi masyarakat tuh masih mempertanyakan nih kapan nih vaksin Indonesia akan dibuat, kapan vaksin Indonesia akan dibuat, seperti itu kan. Sudah bilang, kata beliau, kita cuma minta mohon bantu untuk kawan-kawan seniman, tolong apa namanya, bukan edukasi ya, menyampaikan pesan bahwa janganlah tolak vaksin, seperti itu. Ketika itu kita nggak membayangkan loh kalau misalnya masa sih ketika vaksin ketemu terus masyarakat menolak vaksin, itu kan kayak suatu hal yang wah, tidak kepikiran gitu kan. Tapi ternyata pas konteksnya kejadian hari ini itu jadi jadi benar-benar terjadi. Saya jadi bisa menyampaikan, wah, ternyata yang dipikirkan oleh beliau, ketakutan beliau sebagai pembuat vaksin merah putih itu ternyata bisa kita rasakan bersama juga gitu. Itu menarik. Dan tapi ya itu tadi, kita belum finalisasi si video itu. Seperti itu, Mas Jimpe. Kalau menurut kalian nih, kan kemarin kita online kan ya pamerannya, meskipun tentu kalian tidak dapat impresi dari kopi daratnya nih. Kalau hasil pengamatan sih, saya minta pandangan aja sih. Hasil pengamatan setelah dipamerkan online bagaimana? Impresi teman-teman mungkin, atau ya orang-orang terdekat lah, atau ada orang yang pernah nonton terus obrolannya apa gitu.
Kalau dari saya sih masa ini ya apa sih pameran online atau bukan gitu ya atau fisik gitu ya. Memang dua-duanya nggak bisa eh, pengalamannya tuh begini. Jadi kalau saya yang sama Tefu tuh kita ngerasa kalau kita pameran secara online itu memang kita tidak boleh tidak bisa menganggap bahwa itu hanya tempat kita presentasi karya aja udah simpan posting udah gitu ya udah nggak peduli gitu. Nah kita nggak bisa kayak gitu. Jadi memang effortnya malah lebih gitu ya. Jadi kita harus anggap itu sebagai ruang juga, ruang maya gitu. Jadi kalau misalkan fisik itu juga beda lagi. Kalau fisik kan ada experience atau pengalaman ruang yang langsung gitu ya. Makanya experience based gitu. Physical experience. Tapi kalau misalkan experience di online itu juga kita harus anggap itu sebagai experience juga, tapi experience yang screen based. Jadi kita nggak bisa tuh posting aja udah gitu ya, udah begitu terus nggak bikin kontennya, nggak bikin promonya, nggak bikin orang ngajak untuk datang untuk menarik atau cuman ya udah posting nggak ada captionnya, nggak ada hashtagnya, terutama di sosial media ya gitu ya. Itu nggak bisa tuh. Kita harus semua itu dirangkap gitu. Kalau misalnya ngomongin ruang maya, semuanya itu harus dibawa gitu. Maksudnya ya harus jadi kayak influencer aja gitu. Itu tantangan. Sedangkan kita kan nggak kayak Atta Halilintar gitu ya atau siapalah gitu ya, YouTuber gitu. Jadi tapi itu tuh harus diterima bahwa ya seniman harus tantangannya harus begitu kalau mau online. Dan juga kan kalau saya kan karena saya berkarya di yang dari screen culture gitu, pengalaman yang terima juga harus bagaimana orang mencerap karyanya menggunakan layar itu, layar handphone, layar komputer, bahkan kayak misalkan untuk kayak clickbait itu kita cobain. Clickbait itu kayak misalkan di karyanya kita kolaborasi sama Angga Weda Suara tuh kan dibikin bikin judul yang clickbait banget, pokoknya banyak bikin orang marah tuh gimana ya, misalkan di awalnya poligami sehari gitu kan, itu kan ya clickbait banget, terus kita pakai thumbnail tuh penting gitu. Jadi kan suka ada yang kalau misalkan yang beberapa seniman mungkin berpikir ini kalau nggak ada yang lihat gimana nih karyanya jadi berhasil atau enggak gitu kan, ya bisa langsung dijawab. Mereka tuh kadang ada beberapa jawab yang ya kalau kita ya itu mah tetap jadi karya gitu, tapi sebenarnya kalau dari situ ya udah beres gitu ya, nggak ada kelanjutannya lagi. Makanya tantangannya di situ. Ini kita jarang pakai sosmedan gitu ya, tapi sosmed itu ya harus ditangkap sebagai ruang gitu, ruang presentasi. Ya gesturnya juga harus seperti itu gitu, gestur sosial media gitu sih. Gimana Tep? Ada mau nambahin? Sepakat dengan Kak Akbar. Itu yang kita rasain sih waktu itu. Kita generasi lumayan gagap ya di sosial media. Kita diharapin harus berkarya dengan sosial media ini lumayan gagap sih kita ketika itu di awal ya. Jadi kita terima kasih banget sama Lingga tuh, karena Lingga mau bantuin kita untuk memanage sosial media itu gitu. Jadi kayak kita anggap tuh Lingga kayak apa ya, kalau kita punya alternative space gitu ya, kita punya galeri gitu. Seniman mah udah banyak gitu ya, tapi yang jarang itu art management gitu. Itu yang penting, orang-orang kayak Lingga gitu itu dibutuhin banget, itu fundamental sih menurut saya sih gitu. Itu catatan menarik ya, maksudnya kalau teman-teman seniman udah berkarya terus mau dipamerkan di on screen atau medsos, butuh orang yang lain sebenarnya, pihak yang lain atau pihak ketiga lah ya. Iya. Itu penting banget lah itu kalau sekarang. Oke, sebenarnya bisa sendiri, cuman wah udah pusing banget lah itu waktu itu. Betul. Sambil ada mungkin teman-teman mau bertanya silahkan, tapi di Kopi Darat ini ada yang mau bertanya kalau di online? Coba dicek. Ini kita juga gagap sih pakai Zoom ini karena settingannya gila-gilaan. Belum pernah dicoba, baru kali ini gitu. Tapi yang penting itu coba sih. Ya, maksudnya kalau saya anggap sama Tepu tuh
coba aja dulu apa-apa gitu. Iya. Tapi menarik Yang karena ada penting sih. beberapa teman, saya kira dari Nabire yang nonton, teman-teman yang akan juga bergiat terkait Makassar Biennale di Oktober. Ada Ochan ya, Fausan dan Nomen. Kalau Mas Nomen, Halo. salam Silakan kalau kenal. ada mau ditanyakan sambil ngobrol nih. Apa ya? Saya sih masih yang menarik ya secara citra di videonya gitu. Karena itu memang pakai mikroskop apa sih gitu, pakai untuk dapat gambar kayak sebagus itu gitu. Harus Kalau sewa, harus bersurat, harus ngapa-ngapain. enggak, kebetulan memang saya ada beberapa mikroskop karena memang karya-karya saya sebelumnya juga banyak mengambil image dari mikroskop ya. Tapi memang tidak semuanya itu saya jadikan sebuah karya video. Kadang itu hanya untuk observasi atau dia buat sebagai sketsa atau cuma untuk rasa penasaran saya aja akan satu hal yang gimana sih kalau dalam bentuk mikroskopiknya gitu. Jadi ada kalau yang dipakai untuk sowan itu mikroskopnya mikroskop binokular biasa, tapi dia punya ada satu filter itu yang kalau dia sebenarnya dipakai untuk mineral, Mas Jimpe. Jadi ada dua filter itu polarized. Jadi kalau misalnya kita putar si apa namanya si filter itu dia akan berubah sesuai mineral yang terkandung. Karena pada proyek sowan ini kan juga ada beberapa mineral yang dipakai seperti gula atau garam. Nah itu tuh dia sangat merespon dari perubahan cahaya dari si mineral-mineral tersebut. Itu yang saya pakai. Dan itu juga karena dia compact, itu ada rekayasa kecil, jadi saya editan bisa. atau bagaimana? Nggak ada. Ada Kalau rekayasa kalau dalam kalau artian untuk editan. warna, kenapa? Kalau editan itu hanya ini aja sih, masalah kontras sama brightness aja. Jadi kalau Oh, color betul. enggak. Ya. Berarti Itu gambar yang itu muncul tuh sekarang gambar yang benar-benar yang ada di mikroskop. Halo? iya, iya, iya. Oh, oke. Ya. Lanjut, Pul atau Ya. Akbar, silahkan. Jadi emang dari mikroskopnya. Iya. Memang langsung diambil dari sananya. Tapi Jadi yang kita ambil itu lanjut silakan. oh enggak, silakan. Okay. Silakan. Ini saya mau nanya soal apa, emang mau hanya jamu-jamuan atau ada hal yang sedang dipikirkan mau dicoba lagi di apa di terawang pakai mikroskop? Ini kan sekarang proyeknya jamu nih. Ya. Nah, selain jamu ada kemungkinan yang sedang dipikirkan teman-teman? Kalau saya sih waktu terakhir kepikirannya tuh nyamuk sih. Nyamuk. Ngomongin nyamuk, jadi waktu itu kan saya baru pindah ke rumah orang tua saya, baru nikah, jadi saya ngisi rumah orang tua saya, nyamuknya banyak banget. Terus saya tuh kan karyanya lagi ngomongin pakai blacklight gitu ya, blacklight. Terus ternyata nyamuk itu suka dengan warna UV gitu, dan UV itu udah nyambung udah ada nempel di setiap serangga biasanya, serangga terutama nyamuk. Nah jadi perangkap nyamuk itu dibuat menggunakan blacklight yang cahayanya 365 nanometer. Nah itu waktu itu kepikiran ke situ tuh. Saya, wah ini menarik ya ngomongin nyamuk gitu ya buat di sowan gitu. Cuman waktu itu belum lanjut ya karena waktu itu Tepu juga mulai S2. Tugasnya banyak. Maksudnya itu juga, kemudian juga tapi kesini-sininya kan Tepu dengan ada IPIT, namanya IPIT tuh bikin Locus Foundation, gitu, kolaborasi antara seniman dan yayasan yang berkolaborasi antara seni dan sains gitu. IPIT itu seorang apa namanya biotek saintis dan udah kerja dengan Tepu udah lama gitu, udah sering
eksperimen udah lama kan. Tepu juga waktu itu pertama kali eksperimen dengan saintis dengan IPIT gitu. Dan sekarang bikin yayasan. Ini yang menariknya juga di sini, jadi akhirnya malah saya gabung di situ juga. Jadi malah jadi bikin karya sendiri di situ di Locus Foundation. Mungkin siswaannya belum lanjut lagi ya, cuman jadi ada hal yang menarik lagi nih gitu di Locus Foundation. Dan di situ juga ada teman-teman seniman lain kayak misalkan Ewing itu kan di patung ya, di sculptures, ada Andro juga sama. Itu dengan ketertarikan mereka itu mengajukan bagaimana bikin karya yang bisa kolaborasi dengan bidang sains gitu. Seniman bekerja dengan sains ya, Bu ya. Silahkan Bu kalau mau lanjut cerita Bu. Iya. Ya doakan ya Mas Jimpi dan kawan-kawan, ini kita baru lumayan nekat sih kita memulai ini di tahun 2021 ya si yayasan ini. Tapi karena saya pikir juga, dan kita pikir kawan-kawan memang proyek-proyek kolaborasi itu memang sangat membuka hal-hal baru ya, banyak bidang-bidang ilmuwan. Terlepas itu juga kita jadi lebih apa ya, kadang kita bisa jadi, kalau dari saya pribadi kita bisa menurunkan ego seorang seniman gitu kalau kita berkolaborasi ya, bagi dengan bidang yang sangat berbeda seperti itu. Jadi kita saling belajar seperti itu. Karena saya ajak kawan-kawan termasuk tentunya ke Babai ini. Ke Babai dia lagi tertarik di riset di wilayah cahaya. Kan ke Akbar ini dia udah banyak fokus di Lumiere ya, cahaya, pembetulan cahaya. Nah, bagaimana kalau di Locus ini ketika masuk di Locus, jadi kita akan menemukan ke Akbar dengan memang saintis yang bermain di konteks sana seperti itu. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau tanya nih, di antara kalian berdua nih, yang paling seniman siapa? Tepu. Oh, Tepu. Gimana? Yang paling seniman gimana Mas Jimmy? Yang paling seniman ya. Tapi udah lama bareng. Maksudnya apa ya? Kalau pengamatan sekilas nih dari saya pribadi, kalian kelihatannya sangat kompak. Nah, ini kan apa ya? Butuh jodoh-jodohan sih, kayak hidup luar dari dunia seni gitu kan. Semangat. Bener, malah saya tuh nggak nyambung kalau misalkan kolaborasi sama misalkan seniman media lagi gitu, tuh kadang nggak nyambung, malah nyambungnya sama Tepu gitu, yang sebenarnya fieldnya tuh agak jauh gitu. Tapi ya tadi hidupnya berdekatan apa jauhan nih? Oh, sekarang rumahnya dekat lah. Oh, oke. Lanjut. Kita pernah mengalami ini soalnya Mas Jimpe, kita sudah 2 kali residensi bareng, mungkin itu ya yang merekatkan ya. Pantas. Residensi bareng, sekamar bareng, ya di studio bareng. Jadi lumayan intens terus ya. Tapi sebenarnya orangnya kan easy going gitu, santai, jadi nggak ribet, jadi lebih enak gitu kalau ngobrol gitu, tukar pikiran tuh enak gitu. Gitu sih. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau ada yang penasaran dengan karya, atau justru bingung menyusun pertanyaan karena karya ini kayak dinikmatin aja gitu. Kayaknya sih. bisa jadi apa? Karyanya ilmiah tapi kayaknya bisa dipakai jadi pengantar tidur. Ya banget. Itu kan Bar. Dia punya pengalaman. Ya itu juga memang beberapa orang nonton itu memang kesannya adalah kayak di istilahnya kalau di Sunda tuh di PPND itu apa ya, kayak di Nina Bobokan gitu. Jadi visual gitu kan, bergerak pelan gitu ya. Nah, terus ada yang orang cerita gitu, kayak lagi ngedongengin gitu ya. Itu rasanya banyak yang ngasih kesan seperti itu sih. Dan kalau saya sendiri sih nggak masalah ya kalau ada yang seperti itu, karena cara menikmati karya tuh menurut saya bebas lah gitu, asal nggak ngerusak karyanya. Betul. Tapi mungkin juga karena apa, subjeknya yang diambil itu kan dia mineral ya. Beda ceritanya kalau misalnya subjek yang diambil itu kayak waktu itu larva belatung, atau kita ngambil misalnya cacing, itu kita kan melihat lebih apa ya, lebih dinamis, dia lebih
ketika diperbesar itu kan, apalagi karena pembesarannya, misalnya kalau serangga misalnya ada pembesaran tertentu yang untuk melihatnya, apalagi kalau dipresentasikan dalam ukuran yang besar, itu bikin kita jadi ada merasakan geli atau apa namanya, ada langsung relate ke arah sana, kengerian misalnya. Dan untuk yang sowan si jamu ini memang karena dia banyak mineral-mineral, dia otomatis dia bentuknya bulat atau dia kotak-kotak seperti itu, jadi lebih apa ya, secara formnya itu dia lebih formalis ya, seperti itu. Pembesarannya sampai berapa nih? Dan ini juga ya, apa, gimana? Pembesaran citranya. Berapa sih itu ya? Beragam ya, dia ada paling besar memang ini dia ada 2 kali 10, 20, 40, nggak nyampe yang rencananya sih pengen yang ini sampai 100, tapi terkendala oleh lensa waktu itu. Okay. Jadi teman-teman juga bisa lihat di channel YouTube-nya Swan Project tuh ada eksperimen kita yang pertama. Itu di scroll aja, ada yang paling bawah tuh eksperimen, itu mungkin 40 menitan videonya, itu emang beneran kita coba main-main dulu sih pas bikin karyanya gitu. Jadi emang dulu nggak kepikiran buat masukin ke Makassar Biennale, cuman karena ngapain ya ya gitu, bikin apa gitu ya. Iya betul. Kita coba-coba aja gitu. Terus kita coba bikin streaming yuk apa gitu ya, pakai OBS, pakai Zoom, pakai Instagram Live, ya main-main dulu sih awalnya tuh, gitu. Baru pas kepikiran ngomongin framing, terus ngomongin, ini menarik juga ya kalau ngomongin jamu, terus Makassar Biennale lagi ini nih, karena baru lagi buka aplikasi. Wah, menarik nih, kita langsung bikin yang ada serius gitu kan. Iya betul. Sebenarnya memang bahasa kita kan terkait obat-obatan atau medical gitu kan. Terus kemudian kita lihat ada open ini dari ketiga apa namanya, Jakarta Biennale, Jogja Biennale, dan Makassar Biennale. Wah, ini Makassar Biennale paling masuk nih konteks kita waktu itu ya. Kita langsung. Ya kami sih waktu itu memang langsung fokus karena emang apa ya, temanya waktu itu kan sebenarnya kami sudah obrolkan di tingkat kecil di 2017, cuma ya ada momentum, ada COVID ya sekalian. Itu sih. Ya. Dan ini juga mungkin ya saya nambahin sedikit, kayak kerja dengan bidang yang lain itu sebenarnya ngebuka banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin seni itu sebenarnya sangat saintifik seni itu. Kalau ngomongin apa lagi, science ya, social science atau science alam gitu ya, basicnya alam gitu, itu ngebuka banget. Kayak misalkan minimal gitu, saya berpikir kalau ternyata painting itu kan sangat fisika ya gitu ya, sangat fisik gitu, ngomongin cahaya, ngomongin warna, spektrum warna gitu, itu tuh scientific banget. Nah ini tuh menurut saya juga jadi akan menambah apa ya, value supaya seniman tuh nggak mentok juga sih, karena suka mentok gitu ya. Tapi ketika kita ada, terutama dari bidang yang di luar seni rupa gitu, nah itu nambah adding value untuk kekaryaan sih. Ide itu bisa di expand lagi gitu, asal mau ngebuka diri aja ya. Itu sih yang penting sih, yang saya rasain selama di Sowan gitu. Teman-teman ada yang mau tanya nih, Wilda? Silakan. Oke. Halo Mas Tepo, Mas Akbar. Halo Wilda. Ya, aku suka sekali dengan karya ini, dan waktu pertama kali ditayangkan di YouTube pas Karya Normal Baru, aku sempat dengar, dan memang kelihatannya karya ini harus dan butuh disimak dalam situasi yang tenang. Terus karena kemarin juga aku suka sama yang ada Theoresia Rumtenya yang dia baca puisi gitu, itu menarik banget. Aku ini sih mau nanya, karena ini awalnya memang dirancang dan dibuat secara digital, menurut kalian waktu karya ini mau dipamerkan secara offline di MB,
Menurut kalian apakah karya ini perlu dikembangkan mungkin, atau secara displaynya atau penyajiannya, atau memang karya ini dibuat untuk dinikmati saja secara online? Pernah nggak sih dipikirkan untuk ini dipamerkan secara offline? Gitu. Selain kemarin program karya normal baru dan rencana awal kalian. Penasaran aja. Tepu. Maaf tadi kayaknya saya dengar sedikit terputus-putus, tapi kalau nggak salah saya dengar, apakah mungkin karya ini atau ada rencana untuk ditampilkan secara offline ya, seperti itu ya? Dulu kita memang sempat membahas dengan Akbar ini untuk menampilkan satu solo show ya, atau kita mencari ruang atau space mungkin yang bisa kita hadirkan karya ini secara offline. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus kita pikirkan lagi di luar hanya menampilkan karyaan, karena memang si karya ini awalnya diciptakan memang hanya untuk online ya. Jadi ketika kita misalnya menampilkan secara offline, mungkin ada hal yang harus kita pikirkan. Nah, seperti misalnya kalau misalnya karya-karya video saya yang banyak mikroskopik itu ada kesengajaan misalnya menampilkan dalam format yang sangat besar di tembak proyektor segala macam, itu ingin ngebangun dimensi yang lebih luas, karena yang satu hal yang kecil itu ditampilkan secara lebih besar itu kan akan jadi berbeda ya si moodnya atau segala macam seperti itu. Tapi memang gimana kalau Akbar, apa kita pernah ada rencana lagi ya untuk menampilkan offline ini? Begitu masih rencana kita tuh yang cari space gitu kan. Oh iya. Dan sebenarnya juga kalau misalkan teman-teman di sini punya proyektor di rumah juga tinggal diputar aja video di YouTube. Ya, itu terbesar kan lumayan tuh buat nongkrong. Itu juga nggak apa-apa juga sih itu kan. Jadi nggak usah ada suaranya juga nggak masalah juga, itu bisa banget gitu. Iya, benar-benar. Karena kan sekarang udah bisa dinikmatin secara online ya, jadi silahkan diakses gitu. Jadi bisa bagaimanapun boleh. Dan memang kalau fisikal itu proyeksi memang ada rasa yang beda juga ya. Ketika nonton di monitor TV, monitor komputer atau handphone, itu memang pengalamannya juga berbeda. Jadi pengalaman ruang gitu. Seperti itu sih, masalah pembesaran itu ngaruh juga menurut saya. Bagaimana kita ngerasain si karyanya. Seperti itu, Mas. Kalau lagi iseng mungkinnya Agita Petro coba aja di tembak besar nih, open source kok karyanya, bisa dinikmati siapa aja di mana aja, seperti itu. Iya, betul setuju. Teman-teman yang lain masih menunggu, silahkan kalau kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira obrolan kita cukupkan, dan obrolan ini menarik, kayaknya sejam lah ya, kurang lebih kita ngobrol sejam, tapi banyak hal yang kita bisa dapat, terutama tentang siasat berkolaborasi yang bertemu dengan berlapis-lapis kalangan gitu, yang memungkinkan karya itu bisa jadi gitu, dan lebih clear juga sebenarnya, karena kita meskipun karya ini kami kenal di Makassar Biennale setahun lalu, tapi baru malam ini kita dapat lebih jelas, lebih ada detail soal latar karya ini dan bagaimana cara mengerjakan, dan juga duet saya pun dan Mas Akbar. Halo? Putus ya, sorry. Nggak, tadi keputus tadi. Oh ya, jadi malam ini kita dapat gambaran sebenarnya. Kita kenal karya ini setahun lalu gitu. Jadi baru malam ini kita dapat lebih terang soal karya ini dilatari apa, dikerjakan bagaimana, termasuk tadi catatan-catatan penting tentang kolaborasi. Kalau
Ada yang ingin disampaikan terakhir, Bar atau Saiful? Enggak. Kalau dari saya berterima kasih banyak nih Mas Cimpe dan kawan-kawan dari Makassar Biennale. Sama-sama. Ya, Ya. dan Terima kasih juga terima kasih banget dan buat teman-teman Makassar Biennale. Akhirnya saya bisa ikutan Biennale. Amin. Amin lah. Ya kita lagi bersiasat emang. Jadi meskipun Akbar sama Saiful nggak sempat ke sini, tapi karyanya ada dan dinikmati secara offline. Itu sebenarnya yang juga tidak kalah penting, bahwa teman-teman di Makassar Biennale yang sedang masih baru coba mengasah bagaimana mempresentasikan karya orang lain dengan lebih nyaman, lebih baik, lebih enak berinteraksi antara pengunjung dengan karya itu sendiri gitu. Akbar terima kasih, Saiful terima kasih sudah bergabung dengan teman-teman. Maaf kalau ada teknis-teknisnya ya, dan Nggak masalah. ya biasalah teknologi kita masih terbatas di Indonesia, ada putus-putusnya gitu ya. Itu juga bagian dari itu bagian dari keasikan tuh sebenarnya. Yoi. Ya terima kasih ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Sehat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you ya. Selamat malam. Thank you Mas Saiful, Mas Akbar. Gigi. Ya. Terima kasih. Fauzan. Mau foto bareng? Silahkan. Biasanya mau foto bareng. Oh ya, tunggu katanya mau foto bareng. Teman-teman mau foto bareng. Ini ada screen. Ini ada screen dia. Mana Kak? Dihitung ya, dihitung. Ini nih basa-basi pandemi nih, mesti pakai masker loh. Wah, rame. Nomen. Aldo bilang Aldo. Aldo speak up. Aldo. Dihitung gimana nih? Wah, itu. Kamu screenshot? Screenshot. Aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Thank you. Nanti dikirim ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sukses ya Makassar Biennale. Saya juga pengen ke Makassar. Juga Mas. Ya, mari. Mas Tepo. Mari. Mari.